Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita ada di prinsip yang ke-15, yaitu prinsip kontribusi. Prinsip ini berbunyi demikian: jika kita mampu menumbuhkan diri kita sendiri, maka kita mampu untuk menumbuhkan orang lain. Kita akan mendengar pengalaman dari John C. Maxwell yang diberi judul Inspirasi Awal. Sahabat Mr. Sorchan, memberikan nilai tambah atau value added kepada orang lain adalah prioritas dalam kehidupan John C. Maxwell. Keinginan ini bergejolak dalam diri dia saat dia masih remaja, setelah membaca kisah Benjamin Franklin yang pernah menulis kalimat demikian: "Saya lebih senang disebut ia hidup dengan penuh manfaat daripada ia meninggal sebagai orang kaya." Sekali lagi, kalimat ini menginspirasi John dari kisah Benjamin Franklin. Kalimatnya seperti ini: "Saya lebih senang disebut ia hidup dengan penuh manfaat daripada ia meninggal sebagai orang kaya." Bukan hanya kata-kata. Seperti itulah memang Franklin menjalani kehidupannya. Sebagai contoh, saat ia mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai kompor Franklin, ia bisa saja mematenkan, mengcopyright, mempatenkan, dan menambah dan mendapatkan penghasilan dari situ. Namun, ia memutuskan untuk berbagi penemuannya kepada seluruh dunia. Menurut Dr. John C. Van Horn dari kumpulan perpustakaan Philadelphia berkata demikian: "Kedermawanan Franklin saya sebut sebagai suatu sifat alami gabungan. Kemurahan hatinya menolong sesama manusia dan melakukan kebaikan kepada masyarakat. Nyatanya, dalam arti tertentu, kedermawanan Franklin, kemurahan hatinya adalah keyakinannya melakukan kebaikan kepada umat manusia dalam pemahamannya bersifat ilahi." Franklin tidak memandang dunia dengan pemikiran berapa banyak yang dapat diperolehnya dari dunia. Ia memandangnya dengan pemikiran berapa banyak orang yang dapat ditolongnya. Ia ikut mengembangkan konsep perpustakaan yang meminjamkan koleksi buku dan departemen pemadam kebakaran setempat. Bahkan pekerjaannya sebagai penerbit buku mencerminkan keinginannya untuk berbagi ide, bukan menimbunnya. Sahabat Mr. Sorchan, salah satu yang memberikan kesan mendalam kepada John saat remaja adalah ketika dia membaca bahwa setiap pagi Franklin bertanya kepada dirinya sendiri, "Kebaikan apakah yang akan kulakukan hari ini?" Dan setiap malam dia berbicara gini, "Kebaikan apakah yang telah kulakukan hari ini?" Itu benar-benar menginspirasi John. Itu menyadarkan dia bahwa dia dapat lebih bersungguh-sungguh dalam kecakapannya untuk menolong orang lain.
dan menuntut pertanggungjawaban dari diri sendiri setiap hari. Saat John beranjak dewasa, itu berubah dari sekedar sebuah ide yang baik menjadi keinginan terbesar dia. Ini menjadi sangat jelas ketika dia mendapatkan serangan jantung di tahun 1998. Ketika dia berbaring dalam kesakitan tanpa mengetahui apakah dia akan selamat atau tidak. Dia tidak takut mati. Ada dua pemikiran di dalam benak dia. Yang pertama, dia ingin memastikan orang-orang terdekat dia mengetahui seberapa besarnya dia menyayangi mereka. Tetapi hal yang kedua adalah bahwa dia masih memiliki banyak hal yang perlu diselesaikan. Ada banyak sumbangsih yang ingin dia berikan. 51 adalah usia yang terlalu muda untuk meninggal. Kemudian dia mengetahui David Ray dari organisasi pemimpin-pemimpin muda mengatakan bahwa sebagian besar CEO memiliki ketakutan yang lebih besar kalau tidak dapat memberikan sumbangsih kepada dunia mereka dibandingkan rasa takut terhadap kematian. Jadi, perasaan saya, kata John C. Maxwell, terbukti normal. Mari kita menerapkan prinsip kontribusi, di mana kita menumbuhkan diri kita sendiri agar mampu menumbuhkan orang lain. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.